Pemirsa, sehari lagi kita menyaksikan Timnas Garuda beraksi melawan Timnas Cina. Demam sepak bola makin terasa, apalagi para supporter Timnas yang lama menunggu Jay Itzes dan kawan-kawan untuk bermain. Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pengurus pusat Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Supriyanto. Dan juga melalui sambungan Zoom kita terhubung dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore Mas Richard. Selamat sore, Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat sore juga Bung Ropan. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ke Mas Richard terlebih dahulu. Ini kan tinggal sehari lagi. Betul. Apa kira-kira persiapan dari supporter untuk laga besok? Persiapannya sih tidak banyak ya. Seperti yang sudah-sudah pastinya teman-teman tuh antusias mempersiapkan itu semua. Dan mungkin ya kuota yang tiket yang disiapkan oleh federasi juga tidak cukup untuk teman-teman supporter. Jadi akhirnya akan ada yang menonton dari luar? Dari luar pasti, yang pasti juga di daerah-daerah kita minta ke teman-teman untuk siapkan nonton bareng. Dan juga mudah-mudahan seperti yang sebelumnya, pertandingan sebelumnya, mudah-mudahan panitia juga menyiapkan nobar di area GBK gitu. Supaya ini juga aura dan juga fanatismenya tetap sama di dalam sebuah pertandingan besok. Oke, ada semacam edukasikah, sosialisasikah kepada para penonton yang akan hadir, baik yang dapat tiket maupun yang nggak kebagian? Karena kan kita kan saat ini posisinya sedang kena sanksi nih Mas ya, kena sanksi, kemudian ada pengurangan jumlah penonton. Mungkin dari Anda dan teman-teman di PNSSI itu ada semacam edukasikah kepada para supporter? Dari sebulan yang lalu, setelah pengumuman ada kita kena sanksi, kita langsung bergerak untuk sosialisasi agar memang tidak terjadi seperti yang sebelumnya. Karena memang kita pun sebenarnya tidak tahu sanksi itu bentuknya seperti apa. Karena itu kan keluar setelah pertandingan sudah selesai dan sudah berjalan beberapa hari. Sudah cukup lama ya. Baru FIFA coba mengeluarkan itu sanksi. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran kita bersama dan tanggung jawab kita bersama agar memang teman-teman supporter mendukung timnas juga harus aware lah, lihat situasi dan kondisinya gitu. Oke, baik. Saya ke Bung Ropan sekarang karena kita kemudian jelang laga besok ini memang mulai panas di media, terutama media Cina. Bung Ropan, kalau saya boleh kutip, beberapa media Cina memang khawatir dengan tekanan supporter di GBK. Diperkirakan supporter Indonesia yang hadir 80.000 sehingga menciptakan suasana atmosfer kandang setan, ini kalau kata salah satu media Cina ya. Jadi mungkin timnas Cina harus beradaptasi secepat mungkin. Ada komentar mungkin Bung Ropan? Ya, saya pikir ya mereka harus tahu ya bahwa bukan cuma mereka yang bisa datang ke sini, karena Jepang juga, Arab Saudi, Bahrain, Australia juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau mereka menganggap alasan bahwa ini anggap mengerikan buat mereka, itu sebuah risiko buat mereka untuk bagaimana mengatasi tekanan dari supporter kita, karena supporter kita ini adalah supporter yang sangat fanatik, militansi buat tim nasional kita, jadi sangat luar biasa, dan itu memang wajib supporter mendukung tim nasional kesayangan mereka, ya termasuk dengan Bang Jai dan kawan-kawan untuk bisa bertanding, apalagi pertandingan sekrusial besok nantinya, di mana kita dituntut untuk bisa meraih 3 poin kemenangan. Iya. Jadi dengan bermain apapun kita harus bisa menang, dan supporter memegang peranan penting di dalam setiap pertandingan, ya, dan ini memang tergambar selalu setiap kita menjadi tuan rumah, selalu ini sangat menentukan karena dukungan yang sangat kuat. Makanya semua pemain, pelatih bersyukur dengan militansi supporter kita. Oke, gitu. Bung Ropan, apa komentar Anda terhadap cywar yang coba mungkin dilemparkan oleh baik dari pelatih maupun ada statement-statement dari sejumlah pemain Cina, kemudian media Cina juga ada yang meng-highlight bahwa ini 10 pemain inti dari timnas Indonesia merupakan pemain naturalisasi, jadi susunan pemainnya bukan pemain tim utama Eropa tapi punya pengalaman di Liga Eropa, jadi kemudian memang ada semacam sentimen-sentimen yang coba dilemparkan. Apa komentar Anda? Itu shower yang harus kita terima lah, Sabine. Karena bukan cuma Cina kan. Ketika kita lawan Bahrain juga malah lebih sadis lagi mereka. Mereka ingin pertandingan tuh di luar Indonesia. Karena mereka merasa ada tekanan-tekanan waktu itu ketika kita bermain 2-2 sehingga mengusulkan kepada AFC dan FIFA untuk bisa keluar Indonesia. Tapi kan itu biasa, hanya shower yang dilakukan oleh Bahrain. Nah, sama juga dengan Cina saat ini. Iya. Ya mereka juga bukan cuma itu, mereka menganggap bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan Rustam Lutfulin
asal Uzbekistan ini banyak menguntungkan tim Indonesia. Mungkin mereka lihat ketika kita mengalahkan Filipina tahun lalu di GBK 2-0, mengalahkan Arab Saudi 2-0 kan dipimpin oleh Lutfulin juga. Jadi bukan cuma supporter yang mereka lihat di sini, tapi wasit juga, termasuk dengan pemain naturalisasi. Tapi mereka juga salah. Kita punya naturalisasi kan punya garis keturunan, bukan asal ambil ya pemain-pemain yang ada di kita. Dan mereka sekarang sudah warga negara Indonesia. Cina juga melakukan hal yang sama. Ada beberapa pemain yang mereka naturalisasi, termasuk yang datang nantinya Serginho, pemain otak serangan mereka itu asal Brasil. Pemain di belakang Brownies yang sekarang bernama Jiang Guangtai juga pemain dari Inggris. Jadi salah kalau mereka bisa menyorot ini terhadap Indonesia, karena Indonesia justru lebih bagus di dalam hal mengambil pemain, karena dengan yang saya bilang tadi punya garis keturunan kakek nenek dan ibu ayah, ya semua dari Indonesia banyak rata-rata itu. Oke, jadi seharusnya Saywar itu dianggap sebagai sesuatu yang memang biasa saja ya, Bung Ropan, tidak boleh mempengaruhi pelatih maupun pemain ya. Ya, saya pikir biasa saja, itu biasa dilakukan mereka. Kalau mereka melakukan demikian, berarti mereka itu tidak siap. Kalau Jepang itu siap, nggak ada sewa dari kurang-kurang di sana untuk mengatakan ini itu, dan mereka memang tim yang bagus. Iya kan, Arab juga. Kalau mereka bisa ada tekanan-tekanan, mereka udah ketar-ketir, udah was-was menghadapi Indonesia, karena mereka lihat sendiri cuma Jepang yang bisa menang melain di GBK. Selebihnya nggak bisa menang. Australia draw, Bahrain kalah, Arab Saudi kalah. Bahkan kita bisa menang dengan clean sheet. Jadi itu mereka sudah lihat, sudah pantau, sehingga mereka melakukan itu untuk bisa ya biasa memanas-manasi kita lah. Tapi kita jangan terpengaruh. Ya, untuk bisa pemain enjoy aja. Baik, bagaimana caranya agar tidak terpancing? Saya ke Mas Richard lagi, karena kemarin kalau dari statementnya Pak Erick Thohir, katanya akan ada 3.000 supporter Cina. Ini kan jumlah yang cukup signifikan lah ya, meskipun kalau dibandingkan dengan jumlah supporter kita pasti akan kalah. Tapi 3.000 itu kan angka yang cukup besar. Apa yang kemudian dikatakan kepada para supporter agar tidak terpancing? Ya, itu kan konfirmasi dari Ketua Umum PSSI kan gitu. Tapi sejauh ini kita belum dapat update kembali apakah betul supporter Cina akan hadir, kan kita juga belum tahu. Tapi yang pasti kita nggak pengen terlalu jauh di situ. Tapi yang pasti kita mempersiapkan diri, semua teman-teman mau di belakang gawang utara atau selatan atau timur dan sebagainya, ini semua memang kita siapkan untuk memberikan support full agar memang pemain-pemain timnas kita mendapatkan poin penuh, karena ini laga krusial. Seharus dapat poin penuh supaya memang kita masuk di fase berikutnya kan gitu. Jadi untuk persiapan pastinya ini sudah kita siapkan, dan kita minta ke teman-teman semua koordinator tidak terpancing dari hal-hal di luar itu gitu. Oke, kemarin ada catatan juga Mas Richard bahwa kadang-kadang kita ketika lagu kebangsaan kemudian ada bu atau tidak berdiri, kemudian ada harapan agar pada pertandingan laga melawan Cina ini kita bisa menunjukkan sikap yang lebih respect. Apakah itu juga disosialisasikan kepada para supporter? Ya, yang pasti kita sudah ya. Artinya kan ini penonton di kita kan tidak semuanya terkoordinir dengan baik. Artinya ada masyarakat umum juga yang tidak tersentral di kita. Itu juga kita kita sampaikan di tribun-tribun itu agar memang dalam menyanyikan lagu kebangsaan dua negara ya kita hormati sama-sama, kita berikan aplaus sama-sama, respect terhadap pertandingan, karena ini sepak bola, olahraga, dan tentunya untuk nama bangsa Indonesia kan gitu. Oke, kalau boleh tahu yang memang berada dalam jangkauan PNSSI itu berapa banyak supporter dan bagaimana cara komunikasinya? Pasti klub Liga 1, 2, 3 sampai 4. Itu sudah pasti masuk di kita, dan kita bikin zona 10 zona, dan itu mungkin teman-teman dari kemarin sudah ada di Jakarta, itu lalu masuk ke pos-pos masing-masing. Nah, di luar dari klub itu ada koordinatornya masing-masing. Ada ketua-ketua masing-masing yang itu yang tersentral berkomunikasi dengan kita gitu. Dan kemudian bagaimana cara mensinergikan dengan penonton di luar itu? Apakah ada upaya biasanya secara otomatis ya, teman-teman yang di luar dari itu merapat di kita. Apalagi dengan penonton, misalkan teman-teman yang memang pelajar, mahasiswa, itu sudah pasti otomatis. Nah, di luar itu kita perlu juga minta bantuan ke federasi atau asprop masing-masing agar juga memberikan himbauan terhadap penonton tersebut. Baik, kita akan coba sama-sama dengarkan lagi pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, yang saya dapat info mereka sudah meminta resmi pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi mereka melihat ini sebuah pertandingan serius. Ya, buat kita juga sangat serius, karena itu
kita coba mengumpulkan tim lebih awal karena ini kan kita pernah ngalamin hal yang sama ketika kita kalah sama Australia, sama Bahrain kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan dan tim bisa membuktikan waktu itu. Nah, hari ini di titik yang sama juga. Kita harus mendapatkan poin penuh, kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat gitu. Jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Jadi sampai pemerintah Cinanya udah ngirim perwakilan juga. Jadi ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa performance terbaik. Gitu. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya supporter dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga dan saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi ya, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional ataupun di antara kita sendiri. Ya, di liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa supporter Cina yang datang, Coach? Katanya 3.000. 3.000. Baik, Bung Ropan, Mas Richard dan juga pemirsa, kita akan jeda untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama NTV Prime.